Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu serta jamaah sekalian dan santriwan santriwati pesantren Tahfidz Quran Al-Fatah, kita bersyukur atas nikmat Allah SWT pada subuh ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat menjadi alat bagi kita untuk menambah kebaikan pada diri kita dan mengurangi kesalahan-kesalahan, keluputan atau kealpaan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Dan sangat luar biasa pada hari yang mudah-mudahan berbarokah ini, kita awali kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sholat subuh, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi salah satu peristiwa yang penting hari ini yaitu kita pertama-tama adalah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Dia adalah zat yang menciptakan kita, yang semulanya tidak ada menjadi ada. Dan tentu kita ketika subuh ini mengingat bagaimana Rasulullah SAW memberikan bagaimana kita seorang muslim itu melihat kehidupan yang penuh dengan makna. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumi wa mu'afan fi jasadi fa kannama hizat lahud dunya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendapati pagi itu aman, seperti ini aman, kita bisa melakukan ibadah, badan kita sehat dan bisa kita makan pada hari ini, maka kata Rasulullah SAW seolah-olah kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Dan memang kalau kita renungi, tiga hal itu merupakan hal yang sederhana dan sangat-sangat mendasar. Bagaimana kalau kita hidup tidak aman, ya, sungguh dengan kekhawatiran ataupun sakit-sakitan, ataupun mau makan nanti pagi apa ya, bingung gitu ya. Tapi insya Allah di kejukan ini kayaknya nggak ada yang seperti itu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari nanti di mana tidak ada pertolongan, hanya beliaulah yang bisa menolong kita dengan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, santriwan santriwati yang semoga kita diberikan keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan dalam kita menjalankan amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 38, yang ini akan menjawab bagaimana kita mesti menjalani kehidupan, harus dengan apa dan bagaimana. Yang hari ini di tengah kecanggihan zaman yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah generasi tua, bagaimana hari ini semuanya serba mudah Bapak Ibu sekalian. Nah,
Jadi kalau mau makan itu tinggal pakai HP, nanti makanannya bisa datang. Kalau mau pergi tinggal pakai HP, nanti kendaraannya datang. Yang itu mungkin tidak ada di zaman Mbah Zaini ketika muda mungkin, dan tidak ada di zaman Pak RT ketika muda dan seterusnya. Tapi zaman ini sangat gampang sekali. Akan tetapi juga di serba gampang ini juga kita lihat bagaimana ada istilah apa? Generasi strawberry gitu, generasi yang apa? Lemah, yang lembek. Harusnya kayaknya sesuatu yang mudah harusnya menguatkan, tetapi ternyata belum bisa menyampaikan pada level itu gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah SWT berfirman, turunlah kalian semua ke bumi, maka ketika datang petunjuk dariku dan siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka tidak ada baginya khauf, takut atau khawatir, dan tidak juga mereka bersedih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah serta anak-anak sekalian, ayat ini merupakan potongan atau penggalan dari perjalanan Nabi Adam dan Bunda Hawa, yang dimana mereka dikisahkan yaitu diusir dari surga lantaran Nabi Adam melanggar sebuah perintah yang Allah telah tetapkan, yaitu diturunkan ke muka bumi. Nah, yang kemudian Allah SWT menyebutkan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi di sini Syekh Sa'di menyebutkan, yaitu apa petunjuk di sini, yaitu kata beliau, rasulun wa kitabun yahdikum lima yuqarribukum minni wa yurnikum min ridhoi. Artinya Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Adam dan Hawa, ataupun di dalam tafsir yang lain disebutkan iblis juga diperintahkan untuk turun, yaitu barang siapa yang mengikuti utusan ataupun Nabi dan Rasul serta kitab-kitab yang diturunkan. Berarti kalau kita berarti mengikuti Al-Quran, yang itu mendekatkan kepada Allah SWT dan kepada ridhonya Allah SWT. Bagaimana cara mengikutinya itu? Maka beliau menerangkan, bi an amana bi rusuli wa kutubi wa tadabihim, yaitu dengan mengimani Nabi dan Rasul dan kitab-kitab yang telah ada dan menjadikan itu sebagai petunjuk. Dan kemudian kata beliau, bagaimana mengikuti petunjuk tersebut? Yang petunjuk tadi adalah ajarannya para nabi dan kitab-kitab itu tersendiri. Kata beliau adalah dengan bitasdiki jami' akhbar rusul wal kutub wa imtithal al-amr wa jinab lin nahyi, yaitu bagaimana membenarkan semua akhbar, yaitu semua berita-berita ataupun syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul serta kitab-kitab tersebut, kemudian melaksanakan apa yang berupa perintah dan menjauhi berupa larangan. Bapak Ibu sekalian, terkait hal ini merupakan jawaban bagi kita umat Islam, yang dimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Kalau kita melihat bagaimana sejarah kehidupan manusia yang awalnya itu jauh dari petunjuk, yaitu jauh dari aturan yang semestinya dalam hidup,
Jadi Al-Quran itu sebenarnya sederhananya adalah bahasanya aturan hidup, bagaimana manusia itu hidup. Dan itu sudah pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, cukup dalam waktu 23 tahun disederhanakan bahasanya seperti itu. Dari masyarakat yang tidak atau jauh dari peradaban manusia, sampai dia mengangkat bangsa Arab yang pada waktu itu sangat keras. Saking kerasnya itu anak perempuan itu dianggap tidak berguna, maka dikubur hidup-hidup atau dijauhkan dari peradaban, sampai sebegitunya. Atau hal yang mengerikan lagi, mereka itu beribadah misalnya karena jauh dari petunjuk, menganggap ya mengerti itu dosa, itu paham ya, tahu. Sampai mereka itu ketika tawaf, ya tawaf pun sampai hari ini tetap menjadi syariat. Itu mereka melepas bajunya, ya. Jadi supaya artinya ketika beribadah itu semuanya lepas gitu. Dan kalau ada urusan apa itu, jawabannya apa? Perang, ya. Jadi gelut gitu ya. Jadi luar biasa. Dan kalau di Jawa itu biasa minum teh ya. Nah, itu memang bagus. Kalau di sana tehnya beda. Ya, di sana itu minumnya apa? Ya apa ya? Kalau di Jawa mungkin ciu ya. Nah, di Arab itu biasa. Nah, ciu. Dan itu mendarah daging. Ya. Jadi sangat gelap sekali. Ya, sangat gelap sekali. Tapi nanti bagaimana? Quran itu dia bisa masuk ke relung hati orang yang sangat keras ketika itu. Ya siapa? Umar bin Khattab. Ya, bagaimana bisa Al-Quran itu bisa menembus hati Umar bin Khattab, yang Umar itu luar biasa ya, salah satu pejuang Islam yang sangat luar biasa. Ya. Bastatan fil ilmi wal jism ya. Jadi dia punya kelayakan fisik dan juga kelayakan intelektual. Fisiknya apa? Disebutkan itu ada, dia kalau berdiri kuda Arab, ada yang pernah naik kuda Arab. Kuda Arab itu luar biasa ya. Itu dia naik kuda Arab itu kakinya itu sampai ke tanah ya. Jadi tingginya besar, tinggi sekali. Dan tentang ilmunya Umar itu sangat luar biasa, sensitifnya terhadap syariat. Jadi dia bahasanya kalau apa-apa tuh sikat gitu, das-des, sat-set kata anak muda ya. Tapi enggak sekarang. Jadi kalau dia melanggar syariat itu yang menurut dia itu pelanggaran sangat berat, maka izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya selesaikan pakai pedang ya. Sehingga disebutkan Islam itu tetap dari zaman Nabi tentu tetap terjaga karena ada Nabi Muhammad SAW. Itu sampai terakhir itu adalah yang menahan syariat ini, umat ini tidak bisa dipokili. Sekarang kan kita dipokili banyak sekali ya, hampir semuanya kita ini ditipu gitu. Di masa Umar masih hidup itu nggak berani. Tapi ketika Umar itu meninggal, orang-orang munafik, orang Yahudi itu merasa tameng apun tembok yang selama ini menghalangi mereka itu jebol ya, hancur. Dan luar biasa Umar itu. Salah satunya Umar itu juga orang yang punya firasat yang sangat kuat. Jadi ilmu niternya itu luar biasa Umar bin Khattab. Jadi Al-Quran bisa menembus hal yang semacam itu. Dan juga banyak yang lainnya. Khalid bin Walid juga merupakan orang yang dulu termasuk ingin membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi bagaimana sentuhan Al-Quran ini bisa merubah orang-orang tersebut sampai hari ini. Tanggal berapa nih Bapak Ibu sekalian? Tanggal 30 ya. 30 ya, dan besok sudah ganti bulan. Kita masih menyebutkan nama-nama tersebut, begitu mereka itu sangat luar biasa. Maksudnya begini, kalau orang-orang yang Masya Allah ketika jahiliyah itu masa tidak mengerti hitam dan putih, ataupun mengerti tetapi mereka memiliki salah dalam memahami, itu bisa tersentuh dengan Al-Quran itu sampai seperti itu. Maksudnya ini adalah introspeksi bagi kita yang di Mahat Tahfidz ini,
Apa kita ini belum tersibghah ya, belum tersentuh sehingga keadaan kita sebegini aja, maksudnya begitu. Atau ada sesuatu yang perlu kita lihat lebih dalam. Enggak bain-bain loh mau bunuh Nabi itu, dan itu tidak aja ngomong tok. Ya pisaunya disediakan, ya pedangnya disediakan, rencana-rencananya disiapkan. Tetapi bagaimana keteguhan orang-orang yang memegang Al-Quran itu ketika betul-betul dihadapkan ya, itu dihadapkan ya, antara orang yang membawa Al-Quran dengan membawa selain Al-Quran dihadapkan, itu bagaimana kekuatan Al-Quran dengan segala macamnya itu bisa mengeluarkan, menghantam sesuatu yang selain Al-Quran itu. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini orang-orang yang memahami Al-Quran itu dengan baik itu sudah memiliki kekuatan ja'al haq wa zahaqal batil? Kekuatan itu bisa datang, bisa bertahan seperti itu atau tidak, itu yang menjadi renungan. Tetapi kalau para zaman Nabi, mereka mampu pada level itu. Karena ayat ini Masya Allah betul-betul menjadi kita yang hari ini seakan-akan kita ini kayak bingung atau kayak nggak ada pegangan begitu dengan segala macam masalahnya gitu. Maka dengan membenarkan ajaran para nabi dan rasul, apa misalnya hal yang bisa kita lakukan? Ini sederhana ya, mulai dari kita umat Islam tentu bisa membaca ya. Hari ini kalau penjenengan semua jenengan bisa speak English, maybe apalagi Mandarin atau apalagi sekarang yang terkenal apa Pak Ustaz? Bahasa Inggris itu dari dulu ya, Mandarin, apalagi mungkin juga apa? Ya bahasa Korea mungkin ya, bahasa Jepang mungkin. Sama itu kan, itu Quran itu kan bahasa Arab. Maka salah satu kalau bisa sampai bahasa Arab bagus ya, luar biasa. Itu membantu kita dalam beragama. Ya minimal kita bisa baca Quran. Berarti kita bisa bahasa Arab dari sisi membacanya ya. Bahkan itu salah satu ya. Salah satu keinginan dalam hidup itu, saya punya seorang ustadz yang sangat luar biasa. Beliau itu pejuang ya. Pejuang, artinya pejuang itu beliau pernah ikut perang di Afghanistan lama ya, sampai menang, sampai merdeka. Dan beliau bukan seorang ya hanya bisa baca aja. Beliau bercerita begini atau menyampaikan kepada kami, salah satu keinginan beliau itu adalah bagaimana beliau menghafal Al-Quran. Yang ketika itu, alam hari ini sudah saya atau belum, ketika itu kenampaknya belum ya. Jadi keinginan beliau yang ternyata orang yang sudah melalang melintang itu ya, tetap kembali kepada hal yang pokok, yaitu bagaimana dekat kepada Allah melalui Al-Qurannya. Ya, dengan kita bisa membacanya. Maka di sini para guru-guru Al-Quran, para ustadz mempunyai peran yang sangat penting dalam penerapan ayat ini. Ya, bagaimana bisa mengikuti sesuatu yang kalau kita sesuatu itu tidak bisa kita baca gitu ya. Kemudian yang menariknya Bapak sekalian, ketika mengikuti petunjuk itu, Allah SWT menjanjikan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika hidup seseorang on the track sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini di berbagai macam sisinya ya, kehidupan pribadi, masyarakat, sosial dan lain sebagainya, Allah SWT menjanjikan maka tidak akan tertimpa baginya khauf. Khauf itu kekhawatiran, khawatir. Walahum yahzanun, dan juga tidak menimpa kesedihan. Beliau Syekh Sa'di menerangkan begini ya, dalam hidup itu kata beliau, perbedaannya apa antara hazan dan farq, hazan dan khauf. Kata beliau, anal mahkru in kana qad madu ahdatsal hazan. Jadi dalam hidup itu sekalian, ketika orang tidak menetapi apa yang semestinya dia tetapi dia di atasnya, atau dalam hidup ini ketika ada hal-hal yang tidak disukai ya, tidak diinginkan,
itu nanti akan terjadi dalam jiwa itu kesedihan, ya. Ya, jadi sesuatu yang tidak kita sukai yang sudah lewat, terus kita menyikapinya tidak sesuai dengan iman kepada takdir, kemudian mengimani bahwasanya ada hikmah Allah di situ, maka itu nanti akan terjadi apa? Kesedihan. Kesedihan yang biasanya kalau bahasanya anak muda itu gagal move on, terus dihantui oleh hal-hal itu. Coba ya kalau saya dulu, ya kan udah lewat, masih ingat aja. Coba kalau saya apa gitu. Dan itu banyak terjadi. Kita kalau ngobrol, kayaknya kejadiannya udah 5-10 tahun yang lalu, kayaknya masih ingat aja gitu ya. Sehingga itu dia membuat dia tidak apa move on, tidak maju ke depan. Kemudian wa in kana muntaziran ahdatsal khauf. Tetapi ketika sesuatu itu belum terjadi tapi masih terngiang-ngiang, ya khawatir tadi, maka itu akan terjadi apa? Terjadi apa? Kekhawatiran itu maka terjadi khauf. Jadi sesuatu yang sudah lewat, ya, disikapi dengan tidak cara pandang yang benar, itu akan menyebabkan orang jatuh dari dalam kesedihan, dan yang itu akan menjadi apa namanya belenggu dia dalam menjalani kehidupan. Begitu juga ketika dia mengkhawatirkan apa namanya belum terjadi sesuatu yang belum terjadi, tetapi juga terngiang-ngiang dalam pikirannya, maka Al-Quran menyebutkan itu nanti akan terjadi khauf. Nah sebenarnya atau di dalam ayat yang lain di dalam surat Toha ayat 123, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang hidupnya di atas syariat ini, maka Allah janjikan dia tidak akan hidup dalam kesesatan dan tidak akan hidup dalam kesengsaraan dan atau kesusahan. Jadi ada 4 orang-orang yang hidup di atas syariat ini. Kalau melihat contohnya, lihatlah contoh para sahabat. Ya, lihat contoh para sahabat itu luar biasa. Itu prototipe blueprint kita dalam apa namanya bagaimananya itu, lihat para sahabat. Maka Allah SWT melalui 2 ayat ini menjamin orang-orang yang hidup di atas syariat ini, ya, maka Allah akan bebaskan mereka. Kejiwaannya itu adalah tidak akan merasakan apa namanya kesedihan yang itu membuat dia berat untuk melangkah. Kemudian begitu juga tidak akan terjadi kekhawatiran yang itu membuat dia ragu-ragu terus dalam berbuat, maju enggak gitu ya, padahal kayak nanti kalau enggak bisa gimana ya, dan seterusnya. Dan yang lain adalah dia tidak akan dalam kesesatan dan kesengsaraan. Maka Ibu sekalian, tentu hal ini adalah rumusan umum yang Quran berikan kepada kita umat manusia. Maka disinilah hari ini Al-Quran itu sebenarnya tidak hanya di lingkungan pesantren, ya, karena ini ayat ini umum, maka juga harus menjadi bacaan, penelitian ataupun renungan ataupun guide dan petunjuk bagi yang lainnya. Seakan-akan begini ya, hari-hari ini ataupun di beberapa waktu ini, seakan-akan kalau mengaji Al-Quran itu hanya untuk siapa? Para santri saja. Padahal tidak, ya, padahal tidak. Dan itu sudah pernah dibuktikan di zaman ketika kekhalifahan Turki Utsmani, bagaimana umat Islam itu bisa maju benar-benar menjadikan Quran sebagai landasan dengan apa namanya diteliti ataupun diikuti oleh tidak hanya oleh kaum santri, akan tetapi juga oleh orang-orang yang memang sibuk dalam keilmuan. Bapak Ibu sekalian, berarti sederhananya, berarti ini adalah janji Allah SWT bagi kita sesiapapun yang memiliki kekuatan. Maka petunjuk itu kan nanti para ulama membagi menjadi 2 ya. Ada yang petunjuk itu sekedar pengetahuan, tahu, ngerti gitu, tapi itu bukan intinya. Yang kedua, petunjuk itu adalah dia tahu dan mampu menarik pengetahuan itu ke alam nyata. Itulah namanya hidayah, huda atau hidayah yang sebenarnya. Ketika hanya berpegang pada yang pertama, maka nanti tidak ada bedanya antara orang mukmin dan orang munafik. Tidak ada bedanya antara orang Islam dengan orang kafir yang hari ini, mohon maaf, kalau sekedar tahu
baca gitu ya, pakai apa sekarang Pak? Pakai AI, pakai Google itu bisa ya. Maka disitulah kenapa pentingnya hidayah ini atau huda ini, sehingga kita sehari itu mintanya berapa? 17 kali ya, 17 kali. Dan Ibu sekalian, terakhir berarti kekhawatiran, kesedihan kita hari ini sederhana jawabannya. Kita jauh dari petunjuk itu, jauh dari apa yang semestinya mesti kita lakukan, entah dalam diri kita sendiri, keluarga kita, anak istri kita, dan lain sebagainya. Ya, karena sangat lucu kalau menganggap Allah yang mampu menciptakan dunia beserta isinya yang sangat luar biasa, tetapi Allah juga tidak menyiapkan bagaimana menjalankan kehidupannya yang sangat luar biasa. Maka itu satu logika yang sangat tidak bisa kita terima. Nah, maka mudah-mudahan disinilah anak-anak sekalian, kenapa kalian itu harus nyantri, kenapa kalian itu harus belajar, dalam rangka apa? Memahami huda ini dengan baik dan menjadi penyebab nanti orang mendapatkan petunjuk itu sendiri. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika kamu menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah, maka kata Rasulullah, pada waktu itu kamu itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan kendaraan terbaik pada masanya. Nah, itulah pentingnya mondok, pentingnya peta pengajian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi asbab kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini segala sesuatu yang baik langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan syariat ini perlu kita galakkan, perlu kita semarakkan, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Mudah-mudahan kebersamaan dalam kebaikan juga menjadi syarat, artinya bagaimana aturan main syariat itu dalam hal yang sederhana sampai hal yang paling besar itu bisa ditegakkan. Maka salah satunya apa? Ya melalui orang-orang yang punya power, kekuatan, ya kekuatan. Maka luar biasa ketika itu bisa bisa ditegakkan. Dan ini merupakan cita-cita kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT, dan anak-anak yang hari ini harapannya dari Al-Fatah itu ya, di Al-Fatah ngafal Quran, nanti mungkin ada yang kuliah jurusan apa, semangatnya itu, cara pandangnya itu adalah Qurani, Islami. Nah, itu sebenarnya yang kita butuhkan. Tidak semuanya mesti harus jadi ustadz, tapi semuanya mesti harus jadi pejuang Quran, bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat pada masanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua bahwa hari ini sebenarnya kita sebenarnya membutuhkan orang-orang yang mampu menerjemahkan konsep ini secara teori dan praktek dalam kehidupan nyatanya. Mudah-mudahan pesantren Tahfidzul Quran Al-Fatah ini merupakan mungkin miniatur kecil dari bagaimana perjalanan atau bukti itu. Sebenarnya semangatnya mudah-mudahan ke situ. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa ilmu ahkam wa atam. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.